Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mulyatin, stampuk saya 2017-61055. Di sini saya akan menjelaskan tentang statitiska, jenis-jenis statitiska, pengukuran, SK, ala pengukuran, dan pemilihan teknik statistik. Langsung saja saya di sini pengertian variabel. Variabel adalah karakteristik dari suatu item atau individu. Variabel ini yang kita analisis ketika menggunakan metode statistik. Dalam dunia pendidikan, hasil belajar, biaya pendidikan, dukungan orang tua, fasilitas belajar, model pembelajaran, usia siswa adalah contoh variabel yang sering dianalisis oleh para peneliti. Variabel menunjukkan bahwa sesuatu yang berubah atau bervariasi, dan biaya pendidikan bervariasi untuk setiap sekolah, begitu pula usia siswa maupun nilai ujian siswa. Identifikasi karakteristik suatu item untuk dipelajari dan didefinisikan secara operasional hanya bagian dari proses definisi variabelnya. Untuk setiap variabel, kita juga harus menetapkan tipe nilai yang akan dimilikinya. Jenis-jenis variabel itu saya di sini membuat semacam seperti ini. Udah kelihatan ya. Yang pertama itu jenis-jenis variabel itu terbagi menjadi dua, kualitatif atau disebut dengan kategorikal. Terus yang kedua itu kuantitatif atau numerik. Di sini juga kuantitatif atau numerik itu terbagi menjadi dua. Pertama itu discrete dan yang kedua continue. Pada dasarnya variabel bisa digolongkan menjadi dua, yaitu tadi disebut variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif juga disebut variabel kategorikal, memiliki nilai yang hanya dapat ditempatkan ke dalam kategori sepertinya dan tidak. Apakah Anda seseorang atau jawabannya itu ya atau tidak, dan nilai ujian matematika Anda di bawah dari rata-rata atau di atas rata-rata. Contoh dari variabel kategori. Sedangkan variabel kuantitatif atau numerik memiliki nilai yang mewakili kuantitas. Variabel numerik dibedakan lagi menjadi variabel discrete dan variabel continue. Lanjut, pengukuran adalah proses mana suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, orang dapat digambarkan dari beberapa karakteristik umur dan tingkat pendidikan, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Ada 4 skala pengukuran. Yang pertama itu skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang kategori atau kelompoknya dari suatu objek. Misalnya, variabel jenis kelamin responden dikelompokkan menjadi 2, laki-laki atau perempuan. Masing-masing kelompok menjadi 2. Yang pertama, diberikan 1 kode dan 2. Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori, tanpa memiliki nilai intrinsik dan yang tidak memiliki arti apapun. 2. Skala ordinal. Skala ordinal lambang-lambang bilangan hasil pengukuran menunjukkan urutan atau tingkat objek yang diatur menurut karakteristik yang dipelajari. Terus yang ketiga, skala interval, yaitu skala pengukur mempunyai sifat seperti skala ordinal atau memiliki urutan yang tertentu. Ditambah 1 sifat khas, yaitu adanya suatu skala atau scale unit, artinya perbedaan karakteristik antara objek yang
berpasangan dengan lambang bilangan 1 dengan lambang bilangan berikutnya yang selalu tepat. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0 atau disebut dengan Béchet value. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan teknik statistika. Lanjut. Teknik analisis statistika apa yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan haruslah teknik yang paling tepat. Masing-masing teknik statistik mempunyai peruntukan masing-masing. Oleh karena itu, dalam proses teknik statistik harus pertimbangkan beberapa aspek diantaranya. Yang pertama, jenis-jenis data penelitian. Data statistika dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, data nominal adalah data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengkategorian. Terus yang kedua, data kontinum, data yang didapat dari pengukuran. Data ini dapat dibagi lagi menjadi 3 macam. Pertama, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lanjut kedua, jenis hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian. Penelitian yang berhipotesis deskriptif, teknik analisisnya berbeda dengan penelitian yang berhipotesiskan komparatif atau asosiatif. Terus yang ketiga, skala data dalam penelitian. Penelitian yang mempunyai skala data nominal, teknik yang digunakan berbeda. Terus yang keempat, normalitas data. Jika data penelitian kita berdistribusi nominal, maka kita dapat menggunakan teknik analisis pragmatik. Namun jika tidak jika tidak normal, maka teknik statistik yang digunakan dalam non parametrik. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.